بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah di atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang sampai detik ini masih diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berubudiyah, menjalankan ibadah kita, amal saleh, persiapan kita untuk akhirat, qiyam Ramadan, yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, InsyaAllah kita akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema yang disampaikan oleh pengurus tentang kemuliaan untuk selalu menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu, majlis yang dibacakan ayat dan Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa manusia yang menyempatkan waktunya menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkahnya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin, hadis yang mulia ini menjelaskan dan mengingatkan kepada kita satu di antara banyak amal yang apabila kita jaga amal ini dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan dan memudahkan kita untuk mendapatkan syurga Allah nanti di akhirat. Dan aku yakin Bapak Ibu, seluruh kita tentu ingin mendapatkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tak ada manusia di dunia yang beriman tentunya yang tidak ingin untuk mendapatkan satu tempat nanti di syurga Allah. Bahkan orang yang ahli maksiat, orang nan suku babui dosa, orang yang jauh daripada Allah, suku memakan nan haram, mencalian nan haram, kalau awak tanyalah kepada mereka, aku modeko karajo idui di dunia, berbuat maksiat sen, melakukan perbuatan yang haram, meninggalkan ibadah kepada Allah, nanti di akhirat ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Jawapannya kira Bapak Ibu. Ingin masuk surga. Dado pernah kita tanya orang
modeko duit dari dunia tak pernah sembahyang nampak di kami tu di akhirat ingin masuk surga, ingin masuk neraka. Abu masuk neraka sudah ada lupa. Karena begitu besar dan hebatnya nikmat surga Allah. Yang dikatakan Rasulullah dalam hadis beliau, "Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar." Kenikmatan surga Allah adalah kenikmatan yang tidak pernah kita bisa lihat dengan mata kepala kita, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan kenikmatan surga Allah tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Maka kata Nabi dalam satu hadis, kalau adulah orang nan paling payah, yang paling sulit, yang paling sampai duitnya dari dunia, Bapak Ibu, tak ada sedikit pun merasakan kebahagiaan dek kesampian duitnya, kalaulah nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah. Baralamu masuk surga Allah anu itu bu anu itu sakijau ya sakijau saja mereka akan lupa dengan seluruh kesulitan yang pernah dia rasakan, karena begitu hebat dan besarnya nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Baik tulo sabaliaknya, kalau ada orang nan paling sanang duitnya, nan paling lapang, nan paling kayo, bahkan di kesanangan duitnya Bapak Ibu, mulai dari jago lalu sampai lalu lo balik tagala senyo. Ada orang begitu sudah. Mulai dari jago lalu sampai lalu lo balik tagala sen. Siapa tu? Orang gilo je Ustaz. Tapi kalau adalah orang dan kehidupannya begitu sanangnya Bapak Ibu, kalaulah nanti di akhirat dimasuk kalau ke dalam neraka sekijap tadi, secacah tadi, maka dia akan lupa dengan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan, karena begitu beratnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka awak orang-orang beriman tentu di akhirat ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Kalau ditanya Bapak Ibu, awak nan hadir ko lain ingin masuk surga Allah? Lain Bu? Lain. Lain namua masuk surga Allah? Namua. Lain taraga masuk surga Allah? Lain. Tapi di kata-kata lain saja tak cukup. Indah, para lu pembuktian, para lu kesungguhan, kesabaran dalam menjalankan setiap ketaatan, menempuh amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu doa Bapak Ibu yang diajarkan oleh Rasulullah kalau ingin masuk surga, maka Nabi ajarkan kita satu doa. Mudah-mudahan bisa kita hafal, kita ilmui dan kita amalkan. Doa ini Ustaz, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Lihat apa tu Bu? Aduh Ustaz, kami lagi gaya upaya apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Wa ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Wa ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, tolong engkau masukkan, tolong engkau wagiahkan kepada hamba jannah. Atu jannah Bu.
Sarugo dan saja si jana surat rumah Pak. Kampung ambo dulu si jana namanya. Ya Allah, agiahkanlah kepada ambo sarugo wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja amal kebaikan ibadah yang akan mendekatkan diriku kepadanya, min qaulin wa amalin, baik itu secara perkataan ataupun secara perbuatan, mintakan ke Allah. Jadi tak minta sarugo sedang Bapak Ibu, minta kalau jalan-jalan yang harus kita lakukan, amal dan harus kita jago, supaya dengan amal tu sampai jo andaknya kita ke dalam sarugo Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari begitu banyak amal yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, inilah amal yang kita bacakan tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sia orang yang dalam kehidupannya Ramadan ataupun tidak Ramadan, dia selalu menempuh jalan, menyisihkan waktunya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, sahalallah, maka Allah berjanji Allah akan mempermudah, Allah akan mengantarkan kita untuk mendapatkan sarugo Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin. Karena menghadiri majlis ilmu, majlis taklim, wirid-wirid pengajian itu adalah ibadah yang sangat mulia Bapak Ibu. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kata Nabi, la an ajlisa fi majlisil ilmi sa'atan, ambo duduk di majlis ilmu sesaat saja. Ada ulama yang mengatakan sa'atan itu 1 jam, dari Mugari sampai Isya, sebentar saja. Ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Babu, ambo hadir dalam majlis ilmu sa'atan, sebentar saja. Ambo dengarkan ayat-ayat Allah, ambo pelajari hadis-hadis Rasulullah, ambo pelajari nasihat-nasihat para ulama, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf melaksanakan ibadah bahkan 1 bulan di Masjid Nabawi. Hebat atau tidak tu Bapak Ibu? Hebat. Bahkan bukan hanya satu amal yang dicintai oleh Allah, menghadiri majlis ilmu, menuntut ilmu agama, ini merupakan kewajiban kita. Aduh, kewajiban. Aku dalam hadis yang sering dibacakan di guru-guru awak, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, ini merupakan kewajiban, wajib. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita belajar dulu di MDA, di sekolah kita, wajib tu tu wajib. Wajib tu Bu, dikarajokan Bapak lo, kalau ditinggalkan badoso. Menuntut ilmu wajib atau tidak? Wajib. Maka dosa yang dianggap remeh hari kini Bapak Ibu, mohon maaf, banyak di antara manusia yang tidak melaksanakan satu kewajiban ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bara banyak ambu lah bara ikut pengajian Bapak Ibu di majlis-majlis ilmu, di musaji lah diundang di ustaz, diundang di pengurus ustaz-ustaz dari jauh, tapi nanti bo itu kayak itu saja. Bahkan mohon maaf ibu, kau rami ko Pak, tapi nak tahu ambo Ramadan tu indah semua. Ambo pernah mengaji ibu, yo mana 3 orang sana tibo. Cie jadi protokol, cie mambian minum, cie lata lalu. Yo siapa mengaji kau semua. Cali ada di ibu tadi aku kultum di Masjid Raya ibu. Cali alah manan banyak orang nan duduk mendengarkan kultum awak atau pai masuk ke kampung binatang mana banyak kira.
Jadi lihat sekali, masuk kamu binatang tu membayar 35.000 gini. Dan dicaliaknya asinan bu. Kan cibi ya itu. Iko ustaz gagah-gagah di bawah juga saji raya tu ndak ada dicaliak keluar sedurang seronyo. Padahal di bawah agama, ayat-ayat Allah. Ba'alo kita memahami firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka Allah. Ditanya oleh para sahabat, ba'a cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka Bapak Ibu? Ba'a caranya Pak, menjaga anak, menjaga istri dari api neraka, ba'a caranya? Wakabik di rumah masuk kalau biliak. Baca caranya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, tu'allimuna auladakum min ulumi syar'iyyah. Engkau ajarkan anak istrimu dengan ilmu-ilmu agama. Itu cara menjaganya Pak. Dak dikabik kakinya di kamar doh, dalam biliaknya doh. Ajarkan ilmu agama. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ba'alu kita kamajakan anak ilmu agama, majakan ba'a rukun iman tu, ba'a rukun Islam, ba'a salat dan batua, ba'a membaca Al-Quran dan batua, kemuliaan berzikir, faedah puasa. Ba'alu kita majakan mereka, sementara awak sedang punya waktu tu itu. Kan dia Pak, ba'alu ngajak anak ke diajan. Awak sedang punya waktu untuk menghadiri majlis ilmu, mengisi dada dan kepala kita dengan ilmu-ilmu agama, sementara ini kewajiban. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, banyak amal kebaikan dan kita lakukan, ternyata kebaikan itu, ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Kata Rasulullah dalam satu hadis, innar rajula la yusalli sittina sana fala tuqabbala lahu salah. Ada orang 60 tahun inyo salat. Barabu 60 tahun kalau salat inyo salamu 60 tahun, sakiti atau banyak? Banyak. Salat wajib, salat sunat, salat duha, salat malam, salat tarawih, ala barangkali inyo laksanakan. Kata Rasul, tidak satu pun salatnya yang diterima oleh Allah, karena salat yang dia lakukan tidak sesuai dengan ilmu dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah Bapak Ibu, banyak buktinya. Abu seringkali memperhatikan orang-orang salat Bapak Ibu. Sekali-kali kadang cari-cari bantu orang salat sebenarnya. Dicari beda-beda. Tadi mana penyo, tadi mana dipelajari. Contoh saja sedikit Bapak Ibu, Nabi itu dalam hadis beliau, kalau beliau mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, terkadang Rasulullah mengangkat tangan sampai bahu beliau, Allah, menghadap kiblat. Indah terlalu jarang, indah terlalu rapi. Allah. Kamu itu Bu? Atau terkadang Rasulullah dalam hadis yang lain diriwayat Imam Al-Bukhari, ala udhunain, sampai telinga beliau, Allah. Atau Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan dua pendapat ini, ujung jari kita sampai di telinga, lalu telapak tangan kita sampai di bahu, Allah. Cie, dua, tiga, menghadap kiblat. Jadi dah boleh salat mereka Bapak Ibu. Ambo pernah mencari orang salat dari Sikur Pak. Ciknya salat Allah. Ada mereka Allah. Tuan dulu salat mereka akan rancak ke Bu, Allah. Lah Ibu, banyak. Dah ada contohnya Nabi mengangkat tangan beliau menghadap kiblat, tidak terlalu jarang, tidak, itu kan perlu dipelajari itu. Nabi mengangkat terkadang sampai ke telinga, perlu kita dalami, perlu kita ketahui. Jadi ada orang salat dek karena mungkin latihan pulang karajo hari sangat limo, badan latihan semua asalun dingin no di orang rumahnya, udah salat lalai Allah salat alun lai, yolah salat lah dulu cenya Pak Ibu, Allah. Akan kalau mak dinyo tu mau cari lo dalil lo, kau setinggi aku cuma
setinggi pusik. Carilah hadis bara banyak hadis tak ada setinggi pusik tu. Atau semangat mana nak mulia tu? Ustaz, kalau salat jangan saya tanya oleh. Ambo kalau salat tu semangat pada keraju Ustaz. Bah semangat apa? Sampai takbir nu mereka. Allahu Akbar. Le mulia bu. Le mulia tu. Bayar semangat sampai 5, sampai 6, sampai 7 selama ini ada mulia je Pak. Adunan hebat kini di kampung ambo. Allah. Aiko ko di mana peknya ko Pak? Mohon maaf Pak. Di mana peknya ko Bu? Lai siko salam boleh tunda. Enggak. Kurang siko lelo dah do. Ambo tanya Pak, batu mau itu gaya salat Pak mau diku anan Pak. Kecilnya Ustaz, ambo mau diku ku mencari niat Ustaz. Ko dapet niat mau diku selalu sembahyang tu. Aduh aturannya Bu. Kita meletakkan tangan Allah. Terkadang Rasulullah meletakkan telapak tangan kanan di tangan kiri. Terkadang Rasulullah menggenggam pergelangan tangan kiri di tangan kanan. Terkadang Rasulullah meletakkan ujung telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Allah. Tapi tidak perlu diukur Bu. Allah. Alamun. Terkadang Rasulullah meletakkan lengan tangan kanan di atas tangan kiri. Allah. Kadang diletakkan, kadang dipaci. Jadi kalau ambo tinggal di Ubuk Randah, di kaki Gunung Singgalang Bapak Ibu, tidak tangguang kalau subuh tu dingin. Kecil orang sembahyang, Allahu Akbar. Ambo takui kalau di diam dikul sembahyang, Allahu Akbar. Lah. Itu ada aturannya, tidak kalau mak dia awak sembahyang. Di mana kita meletakkan tangan? Di mana bersedekapnya Pak? Ibu di mana? Nak salamu ke ibu salat di mana bersedekap? Go. 6. Kau perlu dipelajari. Imam Syafi'i baina surati wa sadri. Allahu Akbar. Baina surati wa sadri. Antara pusik jodado. Ko pusik ko dado. Nama anda tahu di mana pusiknya agak-agak asal aku pusik gua. Terkadang Nabi Imam Maliki di atas pusik, Allahu Akbar, sah. Imam Hanafi di bawah pusik, Allahu Akbar, sah. Imam Albani sifat salat Nabi di dado, Allahu Akbar, sah. Imam Syafi'i versi kedua dah ke jantung, Allahu Akbar. Lain mereka Bu? Mulia. Tapi dah sampai kemari tau. Ambo tanya orang Bapak Ibu, Ustaz kecian tadi di atas pusik di bawah dado. Tu apa? Ambo letakkan di sikoli batu Ustaz. Bapak jemo. Ustaz kecian tadi di atas pusik di bawah dado. Kini ambo letakkan di sikoli batu Ustaz. Jawapan ambo Bapak Ibu. Batu aja Bu. Mangalu batu kecil Ustaz. Tadi Ustaz kecian di atas pusik di bawah dado. Kini ambo letakkan di sikwa batu lo kecil Ustaz. Nama mana sebenarnya Bu? Kalau di sinan pusik jodoh dua pak letaknya. Ya Bu. Kamu dah tahu di mana pusik pak kini tu dah tahu modo. Mata udah pindah pusik pak solat kita ada jalan modo. Di mana pusik pak? Pusik boleh di siku Ustaz. Amang apa pindahan ke tepi? Jangan menyuruh aku je. Aduh aturannya Bapak Ibu. Wajib kita belum lagi bacaan-bacaan kita. Bacaan Al-Fatihah, bacaan Bismillah, bacaan Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Ambo pernah mendengar orang membaca bahkan imam. Allah. Imam mana tu? Tu di awal kalimat itu artinya apakah? Istifham. Jadi kalau Bapak Ibu di Mesir di Arab, orang bertanya wala makan akal tak nyopanjangkan alif. Jadi kalau ada orang membaca Allahu Akbar, itu maknanya bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah itu Maha Besar. Pernah salat Jumat Bapak Ibu, lampu mati. Orang nak tanggung rami musaji itu dek kanu gadang musaji. Jadi apa pun nyobai imam. Nyobai imam di muka, kecilnya waktu itu dek kanu lampu mati. Allahu Akbar. Anu menyurak kau lakang. Oi, itu lah. Allah
lagi bukan rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kamu tak bayang dah bu, penasaran juga bu, arti juga kira tu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Akbar itu dalam bahasa Arab artinya tabuah. Tahu tabuah? Aduh, kalau ibu-ibu ke babuku itu dah beduk. Tabuah. Kalau orang dulu ada tengok masjid tabuah, itu bahasa Arabnya akbar. Kalau ada orang baca Allahu Akbar, Allah itu tabuah. Betul salah bu? Salah. Dah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Anu hilang, ya anu hilang. Awak dekan apa? Kenapa ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itulah banyak salahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Rahim, lagi mempunyai rahim untuk beranak. Betul salah tu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasdid atau tidak? Pakai. Boleh saya sekali dengarkan bacaan surah ibu dekan kancang nama baca Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dengan iyyaka berbeda. Iyyaka hanya kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dalam bahasa Arab itu artinya cahaya matahari. Kepada cahaya matahari salah kami menyembah, dan kepada cahaya matahari sajalah kami minta tolong. Betul atau salah Pak? Perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Wajib kita untuk menghadiri majlis-majlis yang mempelajari ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, membetulkan ibadah-ibadah kita. Selain dia akan mendatangkan kebaikan dan pahala yang sangat besar, bahwa ternyata menghadiri majlis ilmu adalah upaya kita untuk memperbaiki setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada doa dalam Al-Qur'an yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami, jangan engkau siksa kami dengan sesuatu yang kami lupa dan kami salah. Apa kata para ulama? Itu hanya berlaku doanya bagi orang yang telah hadir dalam majelis ilmu, lah barajanya, lah bertanyanya, lah berusaha memperbaiki, tapi salah jo baru ibadah, ada kekurangan dalam ibadah, maka berdoalah engkau dengan itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau baraja dak muat, hadir dak muat, bertanya dak muat, membaca dak muat, memperbaiki dak muat, dualah kedosa kita di hadapan Allah. Dosa tidak mau belajar ilmu agama, dan dosa ketika kita salah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, keluar kita dari Ramadan, kita telah dilatih untuk selalu bisa hadir di setiap malamnya. Datang guru-guru kita menyampaikan ilmu-ilmu agama, menyampaikan ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kebiasaan ini bisa kita bawa ketika kita keluar dari bulan Ramadan nanti. Sarami itu kita dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan di luar bulan Ramadan pun kita akan menjadi orang-orang yang istiqamah. Seantaranya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu yang diingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah hadis yang bisa kita bacakan dan tausiah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tausiah yang pendek ini bisa bermanfaat, bisa kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu mutlak dari diri yang pribadi. Kepada Bapak Ibu aku minta maaf, kepada Allah kita minta ampun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.